Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara muslimin, kita telah berbicara tentang setan, bahwasanya setan itu apakah dari kalangan malaikat ataukah jin, dan kita telah berbicara jin yang beriman akan bersama dengan manusia yang beriman di surga. Begitu pula yang kafir akan bersama dengan manusia yang kafir di neraka. Dan Allah SWT akan menyiksa mereka dengan api neraka, kendati mereka itu dicipta dari neraka, dari api. Saudara kaum muslimin, pada kali ini kita akan menyebutkan bahwasanya jin, mereka bisa melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, iblis, setan, melihat kalian dan kabilahnya dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Saudara kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya setan itu bentuknya buruk, jelek. Dalil yang menunjukkan atas buruknya bentuk mereka, Allah menyamakan pohon zakum yang keluar dari dasar neraka jahim, yang menjadi makanan bagi para pendosa, yang merupakan makanan para penduduk neraka. Allah samakan itu dengan kepala-kepala setan. Allah berfirman dalam surat Saffat ayat yang ke-62, innaha ja'alna ha fitnatan lizzalimin. Sesungguhnya kami jadikan pohon zakum itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang zalim. Inna sajaratun takhruju fi asli jahim. Sesungguhnya itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, yang mana mayangnya itu seperti kepala-kepala setan. Saudara kaum muslimin, di mana pohon zakum ini adalah pohon yang busuk, yang buruk, Allah samakan dengan kepala setan. Ini menunjukkan buruknya bentuk setan. Saudara kaum muslimin, apakah jin itu bisa menjelma menjadi berbagai macam bentuk? Maka jawabannya iya, bahwasanya mereka jin diberikan kemudahan, kemampuan oleh Allah untuk berubah bentuk, dengan bentuk manusia, bentuk anjing, bentuk ular, dan lain sebagainya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka bisa berubah menjelma sebagai manusia adalah hadis Abu Hurairah yang diperintah oleh Nabi SAW untuk menjaga harta zakat. Saudara kaum muslimin, kemudian datanglah setan mencuri, lalu ditangkap sama Abu Hurairah sampai ketiga kali, hingga dia mengajarkan Abu Hurairah ayat kursi. Dan dia berkata, akan selalu ada dari Allah penjaga kepadamu, dan setan tidak akan mendekatimu sehingga pagi. Saudara kaum muslimin, lalu dia pun mendatangi Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, amma innahu qad sadaqaka, sesungguhnya dia telah berkata benar kepadamu, wa huwa kadzubun, padahal dia itu pendusta. Tahukah engkau siapa yang kau ajak bicara semenjak 3 malam? Kata Nabi SAW, wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah pun mengatakan tidak. Maka Nabi bersabda, dzaka syaitan, itu adalah setan. Au kama qala SAW. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Saudara kaum muslimin, ini bukti bahwasanya setan bisa menjelma menjadi manusia. Saudara kaum muslimin, dalil yang menunjukkan bahwasanya setan itu bisa menjelma sebagai anjing, yaitu ketika Nabi menyebutkan akan membatalkan sholat seseorang, yaitu keledai, wanita, dan anjing hitam. Abu Hurairah pun ditanya, wahai Abu Hurairah. Abu Zar pun ditanya, wahai Abu Zar, apa perbedaan anjing hitam daripada anjing merah atau anjing kuning? Ya, kemudian Abu Zar pun berkata, wahai anak saudaraku, aku pun menanyakan ini juga kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu adalah setan. Saudara kaum muslimin, dalil yang menunjukkan bahwasanya setan bisa menjelma menjadi ular itu adalah, yaitu tentang seorang pengantin pemuda yang baru saja menikah. Pada perang Khandaq dia ikut, lalu dia pulang minta izin kepada Rasulullah SAW dengan membawa senjatanya. Lalu dia temukan istrinya di depan pintu. Hampir saja dia menombaknya karena kecemburuannya. Tetapi istrinya mengatakan, tahan senjatamu, lihat apa yang ada di dalam. Maka dia pun melihat di atas ranjangnya itu ular. Lalu dia berkelahi. Maka tidak diketahui siapa yang duluan mati, apakah pemuda itu atau ular. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, di sini apakah jin itu mengetahui perkara yang gaib? Jawabannya tidak, ya. Tetapi di sana banyak manusia mengira, meyakini bahwasanya jin itu mengetahui perkara yang gaib.
Bukti yang menunjukkan akan hal itu adalah banyaknya manusia pergi menuju kepada para pesulap, para tukang sihir, para dukun, paranormal, yang mereka meyakini orang-orang ini berhubungan, bekerja sama dengan jin, dan jin-jin itu mengetahui perkara yang gaib. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, hendaklah kita ketahui bahwasanya siapa yang mendatangi mereka, di mana mereka ini adalah sedusta-dustanya manusia, ya, maka agama kita menetapkan man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur terhadap ajaran yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Saudara kaum muslimin, bukti yang menunjukkan bahwasanya para jin ini tidak mengetahui perkara yang gaib, yaitu Allah menundukkan jin-jin ifrit, jin-jin yang jahat di zaman Nabi Sulaiman. Mereka dihinakan, disuruh bekerja. Kemudian Nabi Sulaiman pun berdiri sambil bersandar di tongkatnya. Kemudian Allah wafatkan beliau. Dan mereka terus bekerja, mereka tidak mengetahui Nabi Sulaiman sudah wafat. Seandainya mereka mengetahui perkara yang gaib, tentu mereka tidak terus-menerus bekerja dalam kehinaan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Saba ayat yang ke-14. Falamma qadaina 'alaihil maut ma dallahum 'ala mauti illa dabbatul ar. Ketika kami tetapkan kematian atas Sulaiman itu kematian, tidak ada yang menunjukkan para jin itu bukti kematiannya kecuali yaitu binatang bumi, ya, yang memakan tongkatnya. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaib ma labisu fil adzabil alim. Ketika dia tersungkur, maka jelaslah bagi para jin itu, sekiranya mereka mengetahui perkara yang gaib, kata Allah, tentu mereka tidak terus-menerus dalam siksa yang menghinakan. Maka ini, saudara kaum muslimin, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya para jin-jin ini tidak mengetahui perkara yang gaib adalah ketika Nabi SAW diutus, mereka para setan-setan terhalang dari berita-berita langit. Lalu mereka pun berkata kepada kaumnya, ya, carilah di bumi timur dan bumi bagian barat apa yang sedang terjadi, karena tidaklah menghalangi kalian dari berita langit kecuali pasti ada kejadian. Maka mereka mencarinya di bagian timur bumi dan barat bumi. Ternyata saat itu Rasulullah SAW sedang berada di Mekah. Beliau sholat subuh dan membaca Al-Quran. Ketika itu mereka mendengar Al-Quran, sebagian mereka beriman dan pulang mendakwahkan kepada kaumnya. Saudara kaum muslimin, di sini ada pertanyaan, apakah jin dan setan itu mereka makan dan minum? Iya, jin dan setan mereka makan dan minum. Oleh karena itu Nabi SAW beliau melarang bersuci dengan tulang dan kotoran hewan. Ketika beliau ditanya, beliau mengatakan karena itu adalah makanan dari bangsa jin. Saudara kaum muslimin, disebutkan ketika seorang masuk ke dalam rumahnya, dia berzikir kepada Allah ketika masuk dan makannya, maka setan akan mengatakan kepada temannya, tidak ada tempat bagi kalian di rumah ini, tidak ada makanan bagi kalian. Ketika dia masuk dan lupa berzikir kepada Allah ketika masuknya, maka mereka mengatakan kalian memiliki tempat di rumah ini, ya, mereka pun makan, mereka pun minum. Saudara kaum muslimin, setan sangat suka, senang bila dia makan bersama manusia. Tetapi kapan? Ketika manusia itu lengah, lalai berzikir kepada Allah SWT, maka di saat itulah dia akan makan bersamanya. Bahkan bisa jadi dia akan bisa berhubungan dengan istrinya bersamanya. Wal-iyazubillah. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, di sana ada pertanyaan, apakah ada permusuhan antara setan dengan manusia? Kapan dimulainya permusuhan ini? Dan di manakah tempat terjadinya medan pertempuran antara setan dengan manusia? Saudara kaum muslimin, dan bagaimanakah cara manusia supaya bisa menang dari musuhnya ini? Inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.